TV One memang beda. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Pak Luhut Pangaribuan sebagai advokat, sebagai pakar hukum pidana juga. Bung Karni, kasus ini mengingatkan saya pada seorang advokat yang terkenal, yaitu Yap Yam Hin. Suatu kali dia bercerita kepada saya ada satu peristiwa yang luar biasa di Jalan Gajah Mada, tempat di mana pengadilan negeri istimewa. Apa yang terjadi? Hakim mengejar seorang advokat sampai ke Jalan Gajah Mada. Nah, kenapa dikejar? Katanya advokat ini pagi-pagi datang ke kantornya, menemui sang hakim dan mau menyuap. Hakimnya marah besar dan mau dipukul. Dia kabur sampai ke Jalan Gajah Mada. Heboh, kata Pak Ya. Hakimnya itu kalau nggak salah disebut namanya Lee Eun Hok. Nah, saya nggak pernah mendengar lagi peristiwa yang serupa. Ya, yang serupa ini ya. Ya, saya nggak pernah mendengarkan yang serupa ini. Mestinya ya, kalau betul bahwa ada suap menyuap dan katakanlah advokatnya itu jujur dan hakimnya jujur, mestinya akan terulang peristiwa yang serupa, kan begitu ya. Tapi apa yang terjadi ya seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Oke, itu sekedar ilustrasi dulu. Nah, yang kedua, saya dalam kapasitas sebagai praktisi tapi juga fungsionaris organisasi profesi, dan saya caretaker Peradi bersama dengan saudara Hampri juga. Dan saya dulu adalah ketua Dewan Kehormatan dan anggota Dewan Kehormatan Peradi. Jadi ketua Dewan Kehormatan di Kadin. Jadi saya bicara dalam perspektif itu. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama, ya, menurut saya betapapun ya pendapat KPK terhadap kasus ini, katakanlah bahwa dia sudah yakin bahwa faktanya itu sudah dalam kategori prima facie evidence, gitu ya. Jadi dengan proses tangkap tangan, maka haknya nggak boleh dikurangi. Yang namanya isolasi itu tidak dikenal dalam KUHAP. Jadi itu begitu KUHAP mengatakan ini asas, tidak sekedar norma, bahwa begitu orang ditangkap maka seketika itu juga harus bisa berkomunikasi dengan advokatnya. Ya, harus bisa berkomunikasi dengan advokatnya. Karena kan kita menganut juga asas hukum yang disebut the right to silence, dan kita menganut juga asas hukum yang namanya Miranda warning. Jadi tidak boleh nanti keterangannya itu untuk melawan dirinya tanpa didampingi oleh advokat. Nah, oleh karena itu, kalau KPK mengatakan ini berdasarkan SOP, maka SOP itu tidak lebih tinggi daripada KUHAP. Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan tim dari advokat Pak Kaligis bahwa itu sudah melanggar hukum, dan menurut saya harus dihentikan praktek yang seperti itu. Karena ini tidak sekedar norma hukum tapi asas hukum, jadi jauh yang lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau tadi disebutkan ada yang mengomentari bahwa ada 154 advokat, itu seolah-olah itu tidak betul ya. Seolah-olah dikesankan itu mau tawuran ya. Saya kira tidak demikian. Karena kita ada kode etik bahwa kita solidar terhadap sejawat kita advokat. Ada kesejawatan. Tapi kehadiran mereka 154 bukan untuk membenarkan kesalahannya, tapi supaya hukum didudukan secara benar, ya, secara benar. Nah, oleh karena itu maka pra-peradilan yang mereka bawa, ya, masalah ini dibawa ke pra-peradilan itu sudah tepat. Nah, oleh karena itu mungkin kita tidak komentari lagi lebih jauh, biarlah nanti hakim pra-peradilan nanti yang akan menentukan gitu ya, bahwa KUHAP lebih tinggi daripada SOP, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa presumption of innocence itu juga harus dihormati.
ya, bagaimanapun bukti yang diyakini sekarang yang kategorinya mungkin dalam hukum acara pidana disebut prima facie evidence, ya, artinya bahwa sebagaimana diungkapkan oleh tadi Pak Hairudin, ya, betapapun itu suatu kebenaran gitu ya, suatu adalah sah dan meyakinkan, maka kita tidak boleh ya menghakimi sampai dengan nanti hakim mengatakan bahwa betul memang alat bukti itu sah dan meyakinkan, dan betul misalnya di sini ada penyertaan, bahwa di sini ada yang menyuruh, bahwa di sini ada yang memerintahkan dan seterusnya. Kita nggak boleh mengatakan itu nanti sampai hakim untuk mengatakan demikian. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat yang saya ingin sampaikan ini dari perspektif organisasi profesi. Artinya saya mau mengajak ya para advokat untuk melihat ke dalam, karena bagaimanapun menurut saya dengan ketokohan Pak Kaligis yang sangat senior, juga guru besar dan menulis banyak buku, dan dia kan menjadi ikon gitu ya. Jadi peristiwa ini menurut saya dilihat dari perspektif organisasi profesi adalah tsunami ini. Tsunami. Oleh karena itu menurut saya itu harus menjadi dorongan ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Apakah ada yang salah dari organisasi advokat yang selama ini? Dengan kata lain, saya mau mengajak dengan momentum ini, apakah pelaksanaan standar profesi advokat ada yang keliru atau ada yang dikelirukan? Misalnya apa yang masuk dalam standar profesi advokat? Pertama, apakah pelaksanaan PKPA, jadi pendidikan khusus profesi advokat yang menjadi titik awal untuk menjadi advokat telah disalahgunakan? Atau barangkali kurikulumnya itu tidak bermuatan katakanlah professional responsibility, bahwa advokat itu adalah penegak hukum, nggak boleh berkomunikasi dengan hakim tanpa didampingi atau tanpa bersama-sama dengan lawan. Dalam hal ini adalah kejaksaan. Nah dari cerita yang dikatakan ini tadi paling tidak ada 3 peristiwa di mana Pak Kaligis ikut katanya bersama-sama kan gitu, karena ada komunikasi dari Pak Panitera itu. Nah dari segi standar profesi mestinya harus dikatakan bahwa supaya diajak kejaksaan untuk bersama-sama menghadap. Nggak ada yang salah bertemu dengan hakim asal kedua belah pihak yang berperkara itu bersama-sama itu di sana. Jadi pertanyaannya ke dalam adalah, jadi saya mau mengajak seluruh masyarakat advokat, apakah pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan selama ini telah disalahgunakan, diperdagangkan, kurikulumnya tidak baik, tidak pernah dievaluasi? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan standar profesi ialah setelah PKPA kan kemudian ada ujian profesi advokat. Pertanyaannya sekarang adalah apa betul masih zero KKN? Jangan-jangan kemudian para advokat sekarang ini lulus dengan hengki-pengki misalnya. Jadi ini harus dievaluasi. Artinya kita harus melihat ke dalam, jangan kita harus melihat keluar. Dan yang ketiga setelah itu kan harus magang 2 tahun. Betul nggak magangnya itu dilaksanakan? Nah ada lagi yang ketiga, kan ada komisi pengawas advokat. Pertanyaannya adalah, apakah hasil komisi pengawas advokat itu juga ditindaklanjuti oleh organisasi? Dan yang lebih penting lagi adalah putusan-putusan Dewan Kehormatan. Nah, setahu saya banyak sekarang yang sudah diputuskan oleh Dewan dilaksanakan nggak oleh organisasi. Jadi ini adalah aspek-aspek dari standar profesi. Jadi ini menurut saya momen ini harus menjadi titik tolak untuk melihat ke dalam. Jadi jangan kita harus menunjuk keluar, karena advokat kan sudah mengatakan kita juga penegak hukum, karena memang undang-undang mengatakan demikian bahwa advokat adalah penegak hukum. Nah yang kelima yang ingin saya katakan adalah sebagai dukungan kita terhadap proses pemberantasan korupsi. Para advokat ini kan sangat gandrung kalau dalam setiap kesempatan untuk mengatakan advokat itu adalah nobile officium. Nobile officium, ya. Jadi jangan terbalik. Nobile officium itu yang betul. Yaitu advokat yang mulia, ya, advokat yang mulia.
menurut saya mau mengajak dalam momen atau kesempatan yang seperti ini untuk berhenti kita untuk mengutip ini kata-kata ini sampai dengan clear gitu ya, bahwa Pak Kaligis itu sungguh-sungguh dia tidak menahu ya, seperti tadi disampaikan masalah ini, karena ini sungguh pukulan yang berat. Karena kalau misalnya hanya advokat yang junior barangkali kita bisa terima, tapi kalau advokat yang sudah sangat senior dan memang ikon, jadi kita harus hati-hati. Jadi harus kita jadikan momentum ke dalam. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak seluruh advokat yang ada di Indonesia, paling tidak sampai kasus ini berkekuatan hukum tetap, supaya kita berhenti dalam pidato dalam berbagai kesempatan bahwa advokat itu adalah officium nobile begitu. Dan ini sebagai tambahkan gitu, di dalam anggaran dasar Peradi dikatakan begini dalam pasal 10, kalau dia dihukum di atas 5 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap, by law dia berhenti sebagai advokat. Itu dalam anggaran dasar Peradi dikatakan. Dalam undang-undang advokat ya, dalam pasal 10 dikatakan kalau ancamannya di atas 4 tahun maka dapat juga diberhentikan dengan tepat. Jadi artinya ini serius. Jadi kita jadikan momentum supaya generasi muda para advokat itu jangan pernah lagi terjadi untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi itu 5 hal yang perlu ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam kapasitas saya sebagai fungsionaris organisasi profesi. Udah meramu semuanya. Cuma tadi dipertanyakan apakah ada engki-pengki ketika pendidikan advokat ya, dan pengangkatan advokat. Ya. Jadi waktu lulus sarjana hukum pun sebetulnya udah banyak yang ijazahnya engki-pengki. Oh, ada yang begitu? Banyak. Oke, begitu. Baik, sekarang Pak Profesor. Terima kasih Pak Karni. Yang pertama saya ingin menyampaikan dan menggarisbawahi yang sudah disampaikan tadi. Dalam penegakan hukum kan ada 2 hal dalam hubungannya dengan penghargaan terhadap proses ini yang disebut sebagai keadilan ya. Keadilan ini ada 2 kelompok ini. Keadilan yang pertama itu disebut sebagai keadilan prosedural yang dikenal dengan procedural justice, dan yang kedua adalah keadilan substansial. Ya. Nah, mungkin konteks yang sekarang ini karena ada kasus yang sedang dibahas di sini, menurut saya harus diperhatikan dalam konteks ini yang disebut sebagai procedural justice. Ya. Nah, procedural justice itu hak mutlak, sebut saja hak bagi seseorang yang diproses di hadapan hukum menjadi tersangka, terdakwa, bahkan nanti adalah sampai pada terpidana. Maka itu hak yang wajib dihormati oleh siapapun yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Ya. Oleh sebab itu, hak ini bersifat objektif dan alatnya juga objektif. Ya. Mengapa saya katakan objektif? Karena instrumen penegakan hukum yang terkait dengan keadilan prosedural ini instrumennya objektif ya. Jadi misalnya gitu, seorang jadi tersangka itu harus ada objektifnya apa dia jadi tersangka. Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, seseorang menjadi tersangka itu ada 2 alat bukti yang cukup plus namanya adalah keyakinan penyidik. Terhadap dugaan terjadinya tindak pidana 2 alat bukti yang cukup plus keyakinan penyidik. Jadi paling tidak seseorang jadi tersangka itu 4 alat bukti. Alat bukti yang pertama adalah 2 alat bukti plus keyakinan penyidik terjadi perbuatan pidana. Kalau itu sudah selesai, baru kemudian yang kedua adalah 2 alat bukti yang cukup. Istilah bahasa cukup itulah yang kuat dan menentukan bahwa seseorang itu adalah sebagai tersangka atau pihak yang seorang itu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang terjadi itu. Ini dulu pernah saya katakan jangan dibalik. Tersangka dulu, bukti kemudian perbuatan kemudian dicari kemudian, itu nggak boleh. Gitu. Itu tadi hak prosedural itu bersifat objektif. Maka menurut saya ya setiap seseorang dinyatakan tersangka ya sebaiknya penyidik juga memberitahu bahwa instrumen apa yang menyebabkan orang itu jadi tersangka. Perbuatan apa yang terjadi berdasarkan bukti permulaan cukup. Nah kata-kata 2 alat bukti pernah saya sampaikan juga, ini menggarisbawahi lagi. Inti 2 alat bukti adalah 2 alat bukti yang menentukan yang pokok dari terjadinya pidana. Ya. Jadi yang pokok itu artinya ya sebagai dasar untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Terhadap seseorang yang jadikan tersangka juga 2 alat bukti yang pokok yang menentukan dialah sebagai pelaku tindak pidana.
Ini yang pertama. Jadi saya ingin menggarisbawahi yang sudah dipikirkan oleh teman-teman bahwa mestinya dalam proses peradilan pidana terhadap kaitannya dengan procedural justice, ini hubungannya dengan azas peradilan yang adil atau fair trial. Jadi ini menurut saya itu adalah sesuatu yang objektif ya. Alatnya juga objektif, bahkan kadang-kadang saya mengatakan itu bisa diuji oleh siapapun dan hasilnya akan sama. Saking objektifnya itu. Ini tidak boleh sembunyi-sembunyi dan jika boleh juga rahasia tidak boleh karena menyangkut nasib orang. Jadi kalau nanti ada pra-peradilan, saya mendorong mungkin di sini ada Bapak Hakim Agung agar supaya bahwa di pengadilan dibuka alat bukti itu apa. Dan dia bisa menentukan benar nggak bahwa dengan alat bukti memang unsur pokok tindak pidana terpenuhi. Benar dengan dua alat bukti plus keyakinan keyakinan penyidik itu seseorang itu memang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana. Saya kira ini penting yang harus suasana hidup baru dalam konstitusi baru menurut saya itu yang harus digeser. Pemahaman mengenai prosedur hukum ini mengacu kepada penghormatan terhadap hak tersangka dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, kalau tadi ada kata-kata isolasi, ini saya harus juga menggarisbawahi di sini berdasarkan hak prosedural tadi atau keadilan prosedural tadi itu nggak ada ukuran keadilan prosedural, ukuran dasar wewenang itu harus ada dalam undang-undang. Tidak boleh ada SOP yang bertentangan dengan undang-undang. Maka di sini sebaiknya perlu dikaji lagi. Mungkin saran aja kepada KPK, tolong dicek kembali apakah kata-kata isolasi itu benar-benar ada, aturannya apa, bisa dipublikasi kepada publik bahwa isolasi itu konteksnya apa gitu. Karena seseorang tersangka itu tidak boleh dilakukan perlakuan yang seperti itu, tadi sudah disebutkan melanggar azas praduga tidak bersalah. Itu penting. Yang tadi saya katakan procedural justice atau fair trial dalam proses ini. Yang berikutnya, ya, ini terkait masalah tersangka sebagai seorang yang menjalani profesi. Ini yang menarik ya, mungkin menjadi perhatian kita bersama. Kalau saya ingin menyampaikan pendapat saya, yang pertama-tama adalah kalau kita berbicara tentang norma hukum profesi atau terkait dengan profesi, sebaiknya profesi, saya setuju tadi, evaluasi diri terlebih dahulu, terutama menyediakan perangkat hukum yang objektif pula. Maksudnya apa Pak Karni? Jadi saya ingin menjelaskan, kalau misalnya ini ada organisasi profesi advokat, 3 hal yang harus diperhatikan dalam konteks ini. Mestinya ada perangkat hukum yang menurut saya sebagai hukum profesi. Hukum ini tanda petik. Yang pertama adalah punya standar profesi, yang kedua punya kode etik, dan yang ketiga ada standar prosedur. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Mungkin standar prosedur ini agak yang terakhir, tapi yang utama ada standar profesi. Yang kedua adalah kode etik. Saya kira ini 2 hal yang harus ada. Teman-teman pers pernah saya sampaikan juga yang sama. Punya nggak kode etik profesi? Ternyata beliau juga sampai hari ini pers itu juga belum punya gitu. Saya ingin sampaikan kode etik ya punya lah. Kode etik punya, tapi standar profesi yang belum. Standar profesi dengan kode etik adalah 2 hal yang berbeda. Nah kalau standar profesi hakim, saya kira benar yang ini sudah ditangani oleh KY. Maaf Pak Karni, saya ingin menyampaikan begini. Pelanggaran-pelanggaran apapun yang dikeluhkan oleh teman-teman tadi, itu sumbernya satu, kode etik. Yang kedua adalah standar profesi, atau kita balik juga sama, standar profesi atau yang kode etik. Ini dua aturan norma dalam dunia profesi, itulah pangkal atau asal mula dari pelanggaran itu. Sesungguhnya kalau pengawasan kode etik itu lebih dini terjadinya satu tindak pidana yang dilakukan oleh organ oknum yang ada dalam profesi, menurut saya penegakan kode etik lebih utama daripada yang lain-lain. Dan kalau itu lolos dari kode etik, saya yakin akan terjadi tindak pidana. Jadi tindak pidana selalu dilakukan oleh profesi dimulai dari kode etik. Yang berikutnya Pak Karni, jangan banyak-banyak, ini udah sedikit lagi ini hal yang 15 penting Pak menit Karni. untuk Pak Hak tersangka dengan wewenang penyidik tadi. Ini harus hati-hati. Hak tersangka untuk diam, tidak memberi respon dan sebagainya, itu hak tersangka. Itu harus dihormati oleh penyidik. Dan ini kadang-kadang berlawanan dengan wewenang penyidik. Karena dianggap dia adalah menyulitkan satu perkara. Awas di sini hati-hati. Hak itu tidak boleh dilawankan dengan wewenang. Kalau hak harus wewenang harus menghormati hak, dan hak ini tidak boleh dipertentangan begitu seolah-olah yang menggunakan hak itu kemudian melakukan perlawanan atau bertentangan atau ketentuan yang lain. Maka kalau ada seorang tersangka kemudian menyatakan bahwa saya diam tidak akan berproses, itu harus dihargai.
Jangan sekali-kali kemudian karena Anda diam berarti Anda menyulitkan. Anda akan saya hukum nanti. Pertama, diancam dengan beberapa pasal yang lain, menyulitkan dan seterusnya. Itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh juga karena Anda diam dan menyulitkan kami, ancaman pidananya tinggi. Itu juga tidak boleh. Jadi ini yang saya kira hak ini penting. Dan yang pamungkas adalah semua perkara ini muaranya hanya segelintir orang, itu yang disebut sebagai hakim. Nanti beliau yang akan menyampaikan. Baik, kata kunci semuanya adalah hakim yang menentukan semuanya ini.